Tes, tes, shot, shot. Tes, tes, shot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melantik pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2021-2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap ikuti apa yang saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya minta konstitusi organisasi periode 2021-2022. Akhir kata, bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Betawi. Yang sungguh saya hormati Ketua DPD Maluku atau yang terpilih, serta sungguh saya hormati Ketua KMP Kota Ambon Abang Mikael, dan yang sungguh saya hormati Ketua IPM Wilayah Maluku, yang sungguh saya hormati Ketua DPD Daerah, Ketua Cabang HMI. Pada kesempatan ini kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan pelantikan Tarpim dan Rakepim periode 2021-2022 dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita berkenan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau telah memproklamirkan Islam dari seluruh tamu undangan dan imam dan imawati yang berbahagia. Ini dengan tema spirit kolaboratif kepemimpinan dalam membangun Kota Ambon. Tema yang kami angkat ini bagian daripada suatu renungan daripada kader YMM sendiri, yang dimana kader YMM sendiri melihat bahwa di Kota Ambon membutuhkan ide-ide para pemuda dari berbagai sektor pemuda yang memang kuliahnya dari berbagai kampus. Yang pertama, kami di Maluku seringkali dikatakan bahwa di Maluku ini kekurangan sumber daya manusia. Namun pada nyatanya kami di Maluku mencetak generasi-generasi yang berintelektual. Kenapa saya bilang demikian? Karena itikat kami baik. Yang pertama, kalau kita mau cerdas seperti yang di luar, kita seharusnya budayakan membaca dan budayakan untuk berdiskusi antar sesama. Dan itu penting, karena zaman kita sekarang ini, kalau mau sering kritik terus tanpa memberi solusi terhadap pemerintah, bahkan DPR pun juga bosan terhadap solusi-solusi terhadap kritik-kritik itu. Namun ketika kita hering ke meja persidangan DPRD, maka kita sama-sama punya ide yang lebih konstruktif. Bagaimana membangun daerah Kota Ambon seperti apa, membangun Maluku seperti apa, begitu. Dan itu membutuhkan kolaboratif daripada kepemimpinan saat ini.
ada berbagai macam tokoh pemuda yang sekarang ada yang naik level sampai di DPRD provinsi daripada pemuda. Karena saya mau bilang bahwa di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke depan ada penawaran ide yang lebih besar, di mana kita lihat bahwa di kota Ambon ini sangat membutuhkan budaya baca. Yang kemarin ada sempat bilang jemaah itu. Kenapa sedemikian? Kita tahu Ambon bisa bersaing dengan daerah-daerah di luar. Bagaimana angka literasi di kota Ambon itu harus meningkat. Bukan saja dikenal sebagai kota City of Music. Jadi kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada juga isu-isu nasional yang nanti kita daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Ambon Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tapi ya, sejarah bagi kehidupan saya bahwa di hari ini mahasiswa Muhammadiyah memberikan sesuatu yang luar biasa. Semua hidup saya. Yang saya hormati Ibu anggota DPR Provinsi Maluku yang berkenan hadir. Ini luar biasa. Teman-teman harus dicatat bahwa ini barang-barang langka. Orang mau bilang barang-barang langka. Kenapa? Terkadang sesuatu yang dianggap sudah ada pada level yang lebih tinggi, mereka lupa sebenarnya asal usul sehingga mereka ada pada puncak itu. Bagaimana caranya? Tapi Ibu Dewan ini, saya rasa bahwa hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita selaku pemuda. Bahwa ketika kita ada dalam sesuatu yang memang menjadi kebijakan masyarakat, jangan pernah kita melupakan bahwa kita ini sebenarnya dibesarkan di tempat mana. Yang saya hormati Pak ke-11. Betul. Karena kenapa? Itu merupakan hasil keputusan musda. Namun realita yang terjadi karena persaudaraan itu, kita melupakan segala sesuatu yang menjadi impian konstitusi itu. Dan itu kita semua harus melawan itu secara bersama-sama. Oleh karena itu teman-teman, kita semencampur urusan internal saudara. Karena KNPI dan IMM kita punya bab masing-masing. Tapi secara pemuda yang berintegrasi dan besar di kota ini dan juga bertanggung jawab menjadi mitra bagi teman-teman dan pemerintah, kita harus menyampaikan itu sebuah kenyataan yang harus kita perbaharui untuk masa-masa yang akan datang. Saudara-saudaraku, mungkin teman-teman bisa melihat juga KNPI itu juga di level provinsi banyak, sampai level tingkat DPP banyak. Namun atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, KNPI Kota Ambon ini sebenarnya hanya satu yang dilantik oleh Wali Kota Ambon. Nah, oleh karena itu, ketika di malam hari saya diberikan undangan dan tempat pelantikan itu di Balai Kota, saya rasa bahwa ini tanda-tanda alam bagi kepemimpinan yang baru. Teman-teman, sebuah filosofi Cina dia mengatakan begini, ketika seorang raja dia datang ke rakyat yang memiliki sebuah cara kemasyarakatan, itu adalah tanda dan restu daripada raja itu terhadap masyarakat yang mempunyai cara itu. Ketika teman-teman datang di balai kota ini balai yang dipunyai oleh semua orang, semua masyarakat. Dan ketika teman-teman dilantik di hari ini, saya percaya bahwa pemerintah juga merestui apa yang teman-teman lakukan di hari ini. Para pimpinan yang saya hormati,
soal kebersamaan, kolaborasi kita, saya dan teman-teman OKP saya sudah sampaikan bahwa KNPI Kota Ambon bertugas menjadi mediasi antara pimpinan-pimpinan OKP dan juga pemerintah. Kita tidak akan berdemo, tidak akan. Ketika 1 kali mediasi kita lakukan, 2 kali mediasi kita lakukan, 3 kali mediasi kita lakukan, 4 kali mediasi kita lakukan. Kalau tidak didengar oleh pemerintah, mari kita rame-rame untuk berdemo. Itu tingkatannya. Tidak bisa kita seperti anak-anak yang tidak memiliki orang tua, tidak. Kalau saya tipenya begitu. Oleh karena itu saya sudah sampaikan teman-teman bahwa ketika kita berbantu, saya membantu untuk mediasi itu. IMM ini, kalau saya baca-baca tadi malam, sebuah organisasi mahasiswa yang harus menunjukkan keislaman benar. Muhammadiyahnya benar. Muhammadiyah bukan saja dalam kehidupan yang harus kita katakan bahwa saya ini Islam fanatik, enggak. Saya ini begini, saya ini begini. Tapi Muhammadiyah dalam arti sebenarnya yang saya baca adalah bagaimana meningkatkan kebersamaan terhadap kita sesama manusia. Muhammadiyah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf ya, tapi ini yang saya baca. Ini yang saya baca. Muhammadiyah mengajarkan banyak hal soal masalah kehidupan. Oleh karena itu teman-teman, beta ada beta Kristen. Di hari ini beta rasa semua Muslim, hampir semua Muslim. Tapi bukan berarti agamanya. Tapi karena kita dilahirkan dari satu. Teman-teman mungkin yang perlu beta sampaikan seperti itu, beta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika ada hal-hal yang memang tidak berkenan dalam sambutan beta, tapi beta mengharapkan kita akan bekerja sama. KNPI Kota Ambon adalah organisasi yang menghimpun semua KP. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saling membahu. Bukan karena beta ketua KNP lalu apa teman-teman seperti yang tadi ketua bilang, bukan di belakang, bukan di muka, tapi kita semua sejajar untuk membangun kota ini, untuk membangun Maluku dan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabea, salam Buddha. Saya. Saya buka masyarakat ya. Saya sampaikan lebih terus 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pertama-tama yang sungguh saya hormati Ibu Dewan Provinsi yang turut hadir pada hari ini. Ini adalah suatu kebanggaan buat kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan kehadiran ini menunjukkan bahwa betapa pedulinya kepada Muhammadiyah. Yang sungguh saya hormati Ketua KNPI Kota yang tadi menyampaikan sambutannya luar biasa. Ketua yang saya pantau di media sangat luar biasa karena mampu merangkul UKP dalam bermitra untuk membangun Kota Ambon yang lebih bagus. Yang sungguh saya hormati Ketua HMI Cabang Ambon Pak Muhammad Trumbo yang luar biasa juga ya. Saya punya teman gerakan waktu di kampus Unpati, jadi saya tahu kinerja beliau dan gerakan beliau sangat luar biasa. Dan juga yang sungguh saya hormati Ketua PMI yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Gemini yang hadir juga. Ini menunjukkan kehadiran UKP Cipayung, ini menunjukkan bahwa tema yang diangkat ini sangat tepat ya, dan sangat menyentuh karena saya lihat ada pemuda-pemuda harapan yang nantinya membawa Kota Ambon yang lebih baik ke depan. Dan juga yang saya hormati Ketua IPM Ikatan Pelajar Mahasiswa Wilayah Provinsi Maluku, dan yang sungguh saya hormati Ketua Lira. Beliau juga Ketua Bidang Kader DPD YMM Maluku yang sangat luar biasa. Beliau sekarang sudah top ya, sudah sedikit kayak kawan.
Yang sungguh saya hormati ketua cabang yang baru saya lantik. Jadi ini bukan akhir daripada pergerakan atau perjuangan Ketum yang baru saya lantik, tetapi ini awal ya. Bagaimana Ketum yang saya lantik membawa ini roda organisasi cabang ke depan yang lebih baik, yang sesuai dengan harapan Muhammadiyah dan juga harapan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya tidak banyak-banyak karena tadi sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Ambon yang diwakili oleh asisten 2 dan juga tadi ketua KNP. Di sini saya menyampaikan sedikit tentang internal ya. Jadi saya harap ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selesai pelantikan bukan saja melakukan pergerakan eksternal, tetapi lebih banyak menggunakan pergerakan internal untuk membina pengkaderan, karena kita adalah organisasi pengkaderan. Dan saya harap menanamkan nilai-nilai kepemimpinan di internal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan saya harap untuk dapat berkonsolidasi di tingkat komisariat untuk melaksanakan komisariat Muskom ketika komisariat yang sudah akhir masa jabatan ya, yang sudah 2-3 tahun itu segera di Muskom, jangan lagi bikin sampai sudah lewat masa kepemimpinan DPP ya. Jadi saya harap itu teman-teman semua tadi yang sudah disampaikan oleh ketua, maka kalian bukan di depan, kalian bukan di belakang, tetapi kalian bersejajar dengan beliau untuk membangun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Kota Ambon yang lebih baik. Saya sedikit tentang tema ya, membangun kolaboratif ini yang saya harap teman-teman UKP Cipayung, karena kita melihat banyak problem. Jangan kita berbicara tentang problem nasional, tetapi problem di lokal Maluku saja atau Kota Ambon masih banyak. Yang ini menjadi tantangan buat pemuda ya. Saya harap juga Ketum untuk bisa merangkul teman-teman UKP untuk dapat membawa Kota Ambon yang lebih baik. Dan saya harap teman-teman UKP untuk selalu membangun mitra dan bekerja sama, jangan memandang bahwa itu si A dan ini si B, tetapi untuk kemajuan dan kemaslahatan umat, mari kita sama-sama berdiri di depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila bisa bilhaq fastabukul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa pemuda biasanya begini ya, suka nodong di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan untuk kita semua bisa hadir dan berkumpul di sini dengan kondisi yang alhamdulillah sehat, ya, tak kurang satupun. Ya, nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Hari ini kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan ingin ya, melakukan sebuah tujuan besar, yaitu bagaimana pemuda bisa bersinergi ke depan dengan program-program pemerintah. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi dan tabi'in dan orang-orang yang komitmen di jalannya hingga yang akhir nanti. Yang saya hormati Ketua KNPI Kota Ambon yang berkesempatan hadir juga bersama-sama dengan kami di sini, Ketua DPD IMM cabang Kota Ambon yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Bapak bisa mengayomi UKPI yang baru saja Bapak emban amanah dengan baik ke depan. Itu tanggung jawab yang besar yang diberikan ke Bapak, yang bukan
pertanggungjawabannya di dunia, tapi bahkan di akhirat kita mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita semasa kita menjadi pemimpin. Adik-adik, teman-teman mahasiswa, teman-teman pengurus IMM yang baru saja dilantik, apa yang disampaikan oleh Ketua KNPI tadi memang benar ya. Saya hari ini seharusnya agendanya ke Maluku Tengah. Saya harus melantik karena kapasitas saya bukan saja sebagai anggota DPR, tapi juga saya sebagai Ketua Bidang Perempuan Provinsi Maluku. Jadi saya harus melantik yang namanya RKI, ya. RKI ya, Rumah Keluarga Indonesia yang ada di Maluku Tengah. Dan juga saya harus menghadiri SKP, Sekolah Kepemimpinan Partai. Dan hari ini juga anak saya harus mengambil rapor. Tapi tadi pagi saya ke Tulemu. Ya, undangannya semalam diantar, tapi karena alamat saya sudah pindah, undangannya tidak sampai di rumah. Ya, di Japri lewat inbox saja, tapi tidak tahu jam berapa dan tempatnya di mana. Dalam perjalanan saya tanya, ini acaranya jam berapa, tempatnya di mana? Saya insya Allah bisa hadir, menyempatkan hadir. Yang pertama, kenapa saya harus hadir di sini? Yang pertama adalah memenuhi undangan itu wajib hukumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bisa berdiri di sini dan berada di Karangpanjang itu berawal dari organisasi. Kita bisa berbicara di atas, kenapa kita pernah dididik di organisasi, walaupun beda tapi tujuan kita sama. Saya waktu mahasiswa aktifnya di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, pasti sama saya. Tapi tidak beda. Kita sama dalam satu perjuangan, satu pergerakan, kita sama bagaimana ingin memberikan kontribusi yang terbaik kepada khusus Kota Ambon dan pada umumnya Provinsi Maluku, daerah para raja-raja yang sama-sama kita cintai. Teman-teman yang insya Allah dirahmati KNPI, dan kami berharap anggaran itu dia tidak sia-sia. Kita tidak mau nanti pada akhirnya ada juga dualisme, bahkan 3-lisme dan 4-lisme kepemimpinan di Maluku, dan jangan terjadi di Kota Ambon. Karena kalau sampai terjadi seperti itu, teman-teman, ingin kami sampaikan itu gimana nanti perjuangan kita ke depan. Tidak, visi misi kita tidak bisa dijalankan dengan baik kalau seperti itu. Ya di sini punya visi misi, di sini punya visi misi, di sini, lalu kira-kira anggaran yang kita alokasikan nanti akan seperti apa begitu. Jangan mohon maaf, karena saya juga berangkat dari aktivis. Saya pernah menjadi aktivis, bahkan dari masih SMA saya sudah berkolaborasi dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau yang masalah itu kita sudah tidak kaku lagi ya. Sampai ke parlemen, bahkan sampai di rumah rakyat di atas Karangpanjang ya, kita juga ingin menampilkan bahwa kita ini pernah menjadi mahasiswa, dan apa yang menjadi keinginan mahasiswa, kita berusaha semaksimal mungkin untuk sebisa mungkin untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang masih ada di level perjuangan ya. Kalau masih ada di level perjuangan, walaupun tidak 100% bisa kita penuhi, karena juga ada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat kemana harus kita menempatkan dan harus benar-benar tepat sasaran. Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa mengambil peran di depan sini. Ini bukan memanfaatkan panggung ya, tapi alhamdulillah karena saya diundang ke sini, saya pikir saya bagian dari kalian, dan saya bisa menjadi, ada KMII juga ya yang hadir hari ini, maaf tidak sempat tadi disebut.
saya bisa menjadi mitra dengan adik-adik. Hari ini kapan saja kalau ada waktu kita bisa berdiskusi. Karena kalau di sini kita tidak bisa berdiskusi panjang. Ya. Ada tempat yang bisa kita berdiskusi, ada rumah rakyat di Karangpanjang ya, yang bisa kita terima kapan saja kalau kita punya kesempatan. Ada juga di rumah bisa. Bahkan kalau adik-adik enak ya kalau kita ngobrolnya tuh di kafe biasanya. Kalau di kafe itu biasanya semua ide muncul dan solusinya dapat kalau di kafe. Ya, kalau aktivis sekarang dengan dulu beda Pak. Ya, kalau kita dulu nggak pernah bahas-bahas di kafe, ya, karena memang juga dulu kafe nggak banyak seperti ini ya, dan zamannya berbeda. Jadi kami siap insya Allah untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, ya, untuk menjadi mitra yang baik. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bisa mencetak kader-kader yang lebih baik lagi, yang lebih tangguh lagi. Ya kader-kader yang kolaboratif ya. Memang kalau kolaborasi tanpa kolaboratif juga tidak pas lah. Saya kira seperti itu. Jadi saya diminta untuk tutup nih. Sebenarnya bukan harus saya yang tutup acara ini ya. Harus ketua DPD yang tutup ya. Jadi HMI, IMM, PMII, kami kan sama saja, dia satu di organisasi Cipayung kan. Saya juga dulu di kami aktif di Cipayung.